Biar saja banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Eropa yang belum menjadi warga negara Indonesia tentu tertarik untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia karena peluang bagi tim nasional Indonesia bermain di Piala Dunia itu terlihat nyata. Tapi tentu dalam hal ini federasi juga memilih pemain sesuai kebutuhan dan juga pemain yang memang punya kualitas dan tentunya pemain yang memang punya keinginan kuat untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. PSSI menggebrak dengan 5 naturalisasi pemain Eropa demi Piala Dunia 2026. Tapi, di balik keputusan monumental ini, adakah kejutan yang justru bisa mengguncang fondasi timnas Indonesia? Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber. Langkah berani telah diambil oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, dengan menaturalisasi 5 pemain berkelas dunia sekaligus. Keputusan ini datang di tengah perjuangan sengit timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memicu gelombang optimisme di seluruh penjuru negeri. Pengumuman monumental ini bukan sekadar strategi sesaat, melainkan sebuah revolusi total yang bertujuan mewujudkan mimpi besar sepak bola nasional. Lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. PSSI tampaknya tak main-main dalam ambisi ini, mempertaruhkan segalanya demi kejayaan Garuda. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Gedung Kemenpora Jakarta, Erick Thohir, ditemani oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dan sejumlah petinggi PSSI, secara resmi mengumumkan 5 nama besar yang akan segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kelima pemain tersebut adalah Tijjani Reijnders, AC Milan, Belanda, gelandang dinamis dengan akurasi umpan dan kontrol lini tengah yang luar biasa, Ian Maatsen, Chelsea, Belanda, bek modern dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Kemudian ada Michel Bakker, Atalanta, Belanda, bek kiri bertenaga yang tangguh di udara dan kaya pengalaman Eropa. Pascal Struijk, Leeds United, Belgia, Belanda, bek tengah bertipe modern yang kuat dalam duel dan piawai dalam membangun serangan. Terakhir, ada Miliano Jonathans, Vitesse Arnhem, Belanda, winger eksplosif dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan individu yang tinggi. Kehadiran mereka diharapkan menjadi suntikan darah segar yang krusial bagi skuad Garuda. Keputusan naturalisasi ini, seperti dijelaskan Erick Thohir, bukanlah langkah yang diambil secara mendadak. Proses scouting, pendekatan, dan aspek legalitas telah dipersiapkan secara matang sejak pertengahan tahun 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi ini dilakukan secara legal, sesuai dengan aturan FIFA, dan didasari oleh komitmen tulus dari para pemain terhadap Indonesia, bukan hanya formalitas administratif. Saya berani bertaruh demi mimpi bangsa ini. Sudah terlalu lama kita menjadi penonton di Piala Dunia, ujar Erick Thohir dengan semangat membara. Kini dengan 5 pemain kelas dunia ini, saya yakin Garuda akan mengepak tinggi. Ia menambahkan, ini bukan sekadar naturalisasi, ini soal cinta dan komitmen membela merah putih. Para pemain juga telah menjalani wawancara bersama Kemenkumham dan BIN, menunjukkan pemahaman mereka tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini memimpin skuad Garuda, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia menyebut kehadiran kelima pemain ini akan menyempurnakan puzzle timnas Indonesia yang sudah diperkuat pemain-pemain lokal unggulan. Kita punya bakat, semangat, dan supporter terbaik di dunia. Sekarang kita juga punya kualitas teknis dari 5 pemain top Eropa yang akan menjadi tulang punggung tim, kata Kluivert, optimis. Saya rasa ini adalah momen emas Indonesia menuju Piala Dunia. Integrasi para pemain baru ini akan segera dimulai dalam training camp bulan Juli mendatang di Jakarta dan Dubai, menandakan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan tim. PSSI menyadari bahwa naturalisasi seringkali menuai kontroversi, terutama jika dilakukan tergesa-gesa. Namun, kali ini, semua proses dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai regulasi FIFA, khususnya pasal 7 tentang kelayakan berdasarkan keturunan dan residensi. Beberapa pemain seperti Reijnders dan Struijk diketahui memiliki garis keturunan dari kakek nenek mereka yang berasal dari Sumatera Barat dan Maluku. Sementara Jonathans dan Maatsen memiliki garis keturunan dari Jawa dan Kalimantan. Michel Bakker bahkan telah tinggal di Bali selama lebih dari 2 tahun. Pengumuman resmi ini sontak membuat jagat maya Indonesia bergemuruh. Tagar seperti Garuda lolos 2026, Erick gila naturalisasi, dan Reijnders WNI menjadi trending di berbagai platform media sosial,
menunjukkan dukungan luar biasa dari publik. Ini baru namanya revolusi sepak bola. Terima kasih, Pak Erik. Garuda akan bangkit, tulis seorang pendukung dengan antusias. Sentimen serupa juga datang dari media internasional yang terkejut dan takjub dengan manuver PSSI ini. BBC Sport, Sky Sports, hingga Marca dari Spanyol menyoroti langkah PSSI sebagai manuver brilian dari negara Asia Tenggara yang sedang naik daun. Indonesia tidak main-main. Dengan kombinasi pemain keturunan dan kelas dunia, mereka siap mengguncang Asia bahkan dunia, ulas Sky Sports. Media-media dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia pun mulai memperhitungkan kekuatan baru Indonesia di klasemen kualifikasi Piala Dunia. Ini menunjukkan dampak besar dari keputusan naturalisasi ini di kancah sepak bola internasional. Dengan tambahan 5 pemain baru, Patrick Kluivert menargetkan Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona AFC yang akan dimulai pada September 2025. Meskipun Indonesia berada dalam grup berat bersama Jepang, Arab Saudi, dan Australia, kini mereka dianggap sebagai kuda hitam yang penuh kejutan. Kehadiran Rajders dan Struij diprediksi akan menjadi kunci menghadapi tekanan lini tengah lawan. Sementara Maatsen dan Bakker akan mengamankan sisi sayap pertahanan. Jonathans akan mempercepat serangan balik yang menjadi ciri khas skuad Kluivert. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan hanya langkah satu musim. Para pemain dikontrak secara moral dan strategis untuk jangka panjang, termasuk SEA Games 2027, Piala Asia 2027, dan bahkan Piala Dunia 2030 jika kembali lolos. Program naturalisasi ini diintegrasikan dalam Grand Design Sepak Bola Nasional 2045, dengan harapan Indonesia dapat masuk 50 besar dunia dalam 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan visi jangka panjang PSSI yang ambisius. Meskipun disambut dengan euforia, beberapa pihak mempertanyakan efek jangka panjang naturalisasi massal. Pengamat sepak bola Bung Towel menyebut, kalau tidak disertai pembinaan usia muda dan pembenahan liga, naturalisasi bisa jadi bumerang. PSSI menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa naturalisasi hanyalah salah satu dari banyak strategi. Akademi Garuda Select, Elite Pro Academy, dan Liga 1U tetap menjadi prioritas utama, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sepak bola dari akar rumput. Dalam momen simbolis yang menyentuh hati di Senayan, kelima pemain memperlihatkan kartu tanda penduduk, KTP, elektronik mereka dengan status warga negara Indonesia. Mereka juga mengenakan batik, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyampaikan kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Ayo kita ke Piala Dunia, seru Rajders. Saya Sintenedjeri ini. Terima kasih sudah terima saya. Tambah Matson. Ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno menyambut haru dengan yel-yel, Garuda di dadaku, dan tabuhan genderang. Naturalisasi 5 pemain kelas dunia ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru sejarah sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, PSSI, pelatih kelas dunia, dan skuad impian yang kini makin lengkap, mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang semakin nyata.